Di era Society 5.0, sudah seharusnya kita beradaptasi dengan teknologi. Apalagi buat anak tambang, pemetaan dengan drone sudah menjadi rutinitas biasa. Nah, berdasarkan data dari perusahaan survei yang berbasis di Louisiana, mereka mengcompare antara pemetaan dengan drone dengan pemetaan topografi konvensional. Hasilnya, pada luasan area 85 hektar, pemetaan dengan drone menggunakan GCP menghemat 80 jam kerja jika dibandingkan dengan metode survei konvensional. Nah, ini bisa kalian pakai untuk menjadi pelet supaya kalian dilirik manajemen, karena manajemen suka low cost. Aku terpikat dirimu, waktu aku memandang wajahmu. Di sini gue akan kasih tahu beberapa point of view dari pengolahan data menggunakan Agisoft. Yang pertama, pengolahan data tanpa GCP. Kedua, pengolahan data dengan GCP. Di poin kedua tadi, banyak orang yang salah step. Kesalahan pertama yaitu kalau kalian nggak subscribe. Oke, yang pertama kita akan olah data dari drone. Pertama gue akan kasih lihat dulu misi terbangnya. Ini adalah misi terbang dari areal jalan yang akan di drone dengan altitude atau ketinggian 100 meter. Gue menerbangkan ini dengan DJI Mini 2 dikombinasi dengan aplikasi Litchi. Untuk penerbangan di areal ini sekitar 4 menit, nggak nyampe ngabisin satu baterai ya. Ini adalah misi terbangnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lihat gimana foto udara yang dihasilkan dari misi terbang ini. Dan ini adalah foto udara yang dihasilkan dari misi terbang tadi. Sekitar 55 foto yang akan kita proses di aplikasi Agisoft. Sekarang kita buka aplikasi Agisoft-nya. Yang pertama kita akan olah data di Agisoft tanpa GCP dulu ya. Baru nanti step 2 kita bikin cang baru dengan adanya GCP. Supaya teman-teman bisa lihat nih, compare hasilnya kayak apa. Yang pertama, karena tadi sudah dimasukkan ke dalam satu folder, jadi gua langsung add folder. Tapi kalau misalnya teman-teman datanya masih pisah-pisah, bisa pakai add foto, kemudian pilih foldernya, bisa dipilih satu-satu dengan pencet Ctrl di keyboard. Tapi karena ini sudah dalam satu kesatuan folder, kita tinggal submit. Caranya dengan cara workflow, add folder, pilih foldernya. Oke, pilih single kamera. Dan ini adalah hasil drone dari misi kita tadi. Kalau kita compare, ini hasil yang di-align fotonya, yang disubmit ya ke Agisoft. Dan ini adalah misinya. Sama ya. Oke, kita lanjut. Setelah foto kita masukkan, kita bisa align fotonya menjadi satu kesatuan foto. Dengan cara dia akan marking berapa poin untuk dijadikan overlay dari foto. Caranya dengan workflow, kemudian align foto. Nah, ini tergantung kualitas laptop masing-masing nih. Kalian bisa pakai yang high, medium, atau yang low. Nah, gue coba pakai yang high. Kemudian di sini ada generic, pre-selection, ada preference. Biasanya gue matikan centang generic ini kalau misalnya misi gue hanya 2 line. Jadi dia hanya based on source saja. Sedangkan generic ini biasanya untuk misi yang banyak vote. Kemudian advance ini bisa kalian pakai. Originalnya adalah 40.000, default settingan defaultnya adalah 40.000. Kemudian adaptif. Misalnya satu ketika kalian nge-align foto, tapi ternyata fotonya nggak masuk semua. Ini nilainya bisa diturunkan, jadi 30.000 ke 3.000. Oke, ini kita oke kan? Kita tunggu hasilnya. A few moments later. Nah, ini align fotonya sudah jadi, bisa kelihatan teman-teman. Jadi dari foto yang bentuknya poin-poin tadi, kita sudah align dia menjadi satu kesatuan. Dia menggabungkan beberapa foto ya. Nah, lanjut proses selanjutnya, kita save dulu projectnya. Gua save projectnya di sini. Oke, kita tulis drone tanpa GCP. Nanti supaya kita bisa bandingkan nih ya. Setelah proses align, teman-teman bisa masuk ke Dance Cloud. Langsung build Dance Cloud. Pilihnya medium boleh, high boleh. Kita main di high, kita proses. Oke. Dari beberapa proses sampai menuju hasil akhir yaitu ortho mosaic. Dance Cloud ini adalah proses yang paling lama, makan waktu. Nanti di segmen 2 gue akan ngajarin caranya proses atau memberi perintah lebih dari satu untuk membuild ortho mosaic. Jadi teman-teman bisa tinggal copy,
tinggal jalan dulu, nanti hasilnya udah jadi auto mozaik. Atau mau ditinggal cuti dulu, pulang cuti udah jadi gitu. Dance cloud 5 hektar dengan kualitas height, makan waktu sekitar 4 menit 5 menit ya untuk bikin dance cloudnya aja. Ini gue pakai laptop dengan kapasitas RAM 16. Cukup lama, apalagi kalau teman-teman pakainya yang 8 RAM-nya. Itu kayaknya ditinggal cuti baru kelar. Saran gue sih kayaknya kalian harus pakai komputer atau PC yang RAM-nya cukup tinggi. Misalnya pakai RAM 16 atau 32. Karena untuk aplikasi Agisoft ini cukup makan memori ya. Oke, datanya sudah jadi. Dance cloud-nya udah jadi. Kita lihat dance cloud-nya, kita matikan kameranya. Oke. Lumayan ya, kita lihat nanti hasilnya gimana. Kita lanjut, proses selanjutnya membuat dem. Ini masih sama, karena data source, datanya ada dance cloud, kita pilih dance cloud. Kemudian ini masih sama, nggak usah diganti, settingan default. Oke. Kalau generating dem ini cukup cepat sih, hitungan detik aja. Oke, dem ini udah jadi, kita lihat. Nah, dem ini bisa kalian pakai untuk bikin kontur. Caranya tinggal klik kanan, generate kontur. Oke. Jadi dari hasil foto udara itu kita bisa bikin kontur. Kalau mau lihat konturnya di mana, pilih shape, kemudian kontur klik 2 kali. Kalian ke model, icon yang show shape ini ya. Terus misalnya gini, kalian keganggu nih sama angka-angka anotasinya nih ya, elevasinya, kalian bisa matiin elevasinya. Caranya tinggal di konturnya ini diklik kanan, property, centangnya matiin. Nah, ini konturnya. Gitu. Simple banget sih. Nah, kalau misalnya nggak mau tampilin dance cloud tadi, ininya dimatiin nih. Dance cloudnya dimatiin. Ini konturnya mati, dance cloud nyala. Dance cloud mati, kontur nyala. Oke, clear ya? Nah, sekarang finalnya nih, kita mau tampilin auto mozaik, foto udara auto mozaik dari jalan tadi yang sudah kita align. Ini produk akhirnya, kita build auto mozaik. Pilih surface-nya adalah dem, karena kita source datanya adalah dem. Kalau misalnya teman-teman sempat bikin mesh, otomatis nanti kalian bisa bikin auto mozaiknya, pilih di sininya itu mesh. Tapi karena ini data source-nya adalah dem, kalian pilihnya dem aja. Ini nggak perlu diganti. Kemudian oke. Kita coba lihat nanti hasil dari auto mozaiknya kayak apa. Oke, kita lihat hasil auto mozaiknya seperti apa. Klik 2 kali di auto mozaik, kemudian mati kamera. Kita lihat hasilnya. Bagus sih. Ke orto, kita lihat hasilnya nih. Benar-benar detail. Nah, tadi step 2 kan kita mau bikin dengan GCP. Nah, dari foto udara ini GCP-nya mana nih? Nah, ini nih. Ini GCP yang gue pasang di lokasi. Ini sebenarnya di tengah-tengah sini ada patok. Patoknya itu dari kayu atau paralon. Kemudian karpet GCP masukin di tengah-tengahnya, dibolongin, masukin di tengah-tengahnya. Supaya dari atas kelihatan nih GCP-nya. Koordinatnya taunya dari mana? Minta tolong orang survei, minta stake out. Tolong stake outin supaya kita dapat koordinat titiknya ini, supaya referensi. Nah, peta atau kontur kita tadi akan ketarik ke patok ke referensi atau benchmarknya kita nih, gitu. Tercopy ya. Nanti step 2 kita bikin chunk baru, kita bikin dengan GCP.